Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wariatus Salawati, NIM 1763067. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil analisis artikel dengan judul Cloning and Heterologous Expression of Glucose Oxidase from Aspergillus niger Z25 in Picia pastoris. Ini informasi artikel yang saya analisis. Pendahuluan, gambaran latar belakang dari penelitian ini, di mana peneliti itu ingin mengkloning gen GOD dan mengekspresikannya dalam Picia pastoris. Nah, gen GOD itu memiliki banyak manfaat di bidang teknik makanan, bioteknologi, dan obat-obatan, dimana sebagai sumber hidrogen peroksidase dalam pengawetan makanan, sebagai alat untuk produksi asam glukonat, sebagai dasar pengujian untuk sensor glukosa, dan alat deteksi glukosa. Nah, di sini Aspergillus niger itu kan digunakan untuk fermentasi enzim dalam skala industri. Nah, itu memperoleh hasil yang kurang memuaskan, dalam arti hasilnya itu rendah. Nah, sehingga itu peneliti ingin mengambil gen tersebut kemudian diinsersikan ke dalam sel kompeten Picia pastoris dengan harapan nanti akan menghasilkan enzim itu dalam jumlah yang besar. Gambaran awal, Aspergillus niger itu di DNA-nya diisolasi, kemudian dikloning untuk mengambil gen GOD, kemudian disubklonkan dalam vektor PMD19T, kemudian dikonstruksi dengan vektor PPICZAA, kemudian akan menghasilkan rekombinan, GOD rekombinan. Kemudian GOD tersebut diinsersikan ke dalam Picia pastoris. Nah, untuk isolasi DNA, Michelia niger itu dibudidayakan selama 24 jam pada suhu 8 derajat Celcius dalam media PDA, kemudian difiltrasi dan dicuci dengan Aquades, kemudian dibekukan dengan nitrogen cair dan dihancurkan dengan mortar. Nah, di sini ini menggunakan metode fisika untuk menghancurkan untuk merusak dinding selnya itu loh, supaya isi dari sel itu keluar. Kemudian micelia tersebut disuspensikan ke dalam 500 ml buffer ekstraksi CTAB. Nah, ini menggunakan metode kimia, di mana buffer CTAB itu bertujuan untuk proses pemecahan sel yang akan mendegradasi dinding sel, mendenaturasi protein dan memisahkan karbohidrat. Kemudian itu diinkubasi selama 30 menit pada suhu 60 derajat Celcius. Ini untuk mengoptimalkan proses yang terjadi. Kemudian disentrifugasi untuk memisahkan supernatan, di mana peletnya yang diambil. Kemudian pelet tersebut diekstraksi menggunakan phenol chloroform 500 mikroliter. Ini tujuannya untuk mendenaturasi protein. Nah, kemudian ini disentrifugasi lagi untuk memisahkan antara protein dan DNA yang diisolasi. Kemudian itu dipekatkan menggunakan etanol
dilarutkan dalam 50 ml aquabides atau DDH2O, kemudian baru bisa mengisolasi baru hasilnya itu DNA murni, diharapkan DNA murni. Nah, kemudian untuk proses cloning gen, nah cloning itu bertujuan untuk mengambil gen GOD dari Aspergillus niger. Ini menggunakan, dalam proses cloning ini menggunakan teknik PCR, di mana primer yang digunakan itu GODF dan GODR, dan menggunakan teknik DNA polimerase. Kemudian hasil dari cloning tersebut, gen itu disubklonkan ke dalam vektor PMD19T. Nah, kemudian dilakukan analisis sekuen. Nah, ini hasil analisis sekuen dari Aspergillus niger, di mana huruf yang ada di kotak itu berbeda dengan huruf Aspergillus niger NR RL3 dan ATCC 9029. Nah, ini perbandingan urutan asam amino Aspergillus niger Z25 dengan mitranya NRL3 dan ATCC 9029 ini menunjukkan tingkat identitas 97% dengan 17 asam amino. Nah, itu mirip urutan asam amino ini itu disimpulkan GOD dari Aspergillus niger dengan mengandung total 3 residu sistein pada posisi yang telah dikonservasi dan sinyal peptida dari 22 asam amino, dan terakhir berkontribusi pada peptida matang dan menghasilkan berat molekul 64 kilodalton. Kemudian untuk ini seluruh ORF gen GOD itu terdiri dari 1818 base pair yang mengkode 605 residu asam amino. Kemudian itu proses konstruksi ekspresi plasmid, di mana ini menyediakan vektor PPICZAA. Di dalam plasmid tersebut tuh mengandung enzim restriksi SOL dan NOT. Jenis pemotongannya ini sticky end. Kemudian itu di dalamnya juga mengandung resisten ampicillin. Nah, enzim restriksi ini berfungsi untuk memotong DNA pada situs spesifik atau gen spesifik, dimana di sini gen yang akan dipotong itu gen GOD. Nanti gen GOD tersebut diinsersikan pada vektor PPICZAA, kemudian itu akan menghasilkan GOD rekombinan dalam dalam plasmid tersebut.
Kemudian proses transformasi PCA pastoris dan screening transforman ekspresi tingkat tinggi. Nah, transformasi PCA pastoris bertujuan untuk memasukkan DNA ke dalam sel PCA pastoris dengan harapan akan membawa sifat genetik dari DNA asal. Transformasi ini dilakukan dengan metode elektroporasi, di mana metode tersebut menggunakan kejutan listrik untuk memperbesar pori-pori membran sel sehingga dapat meningkatkan permeabilitas membran yang menyebabkan transgen dapat masuk ke dalam sel. Tuh, kemudian vektor kosong plasmid PICZAA ini juga diubah menjadi diinsersikan ke dalam PCA pastoris sebagai kontrol. Untuk screening transforman ekspresi tingkat tinggi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyeleksi gen dengan memasukkan transforman PCA pastoris ke dalam agar YPDS yang berisi zeosin. Kemudian analisisnya itu dilakukan menggunakan PCR dengan primer 5AOX1 and GODR2. Nah, hasilnya seperti yang dilihat yang ada di PowerPoint, di mana gen GOD analisis PCR ini dilakukan untuk menentukan apakah gen GOD tersebut telah berhasil diinsersikan ke dalam sel kompeten PCA pastoris, dimana dari hasil ini menunjukkan bahwa gen GOD telah berhasil dimasukkan dengan benar ke dalam PCA pastoris. Dari gambar dapat dilihat untuk M itu marker, terus 1 itu koloni dari PCA koloni dari plasmid PICZAA yang diinsersikan juga ke dalam PCA pastoris sebagai kontrol. Kemudian yang 2-7 itu koloni PCA koloni plasmid PICZAA GOD yang diinsersikan ke dalam PCA pastoris. Kemudian 8 itu vektor, ekspresi vektor plasmid PICZAA GOD. Kemudian selanjutnya ini SDS-based enzim yang dimurnikan memperlihatkan bahwa RGOD memberikan pita tunggal dengan sedikit berekor pada berat molekul 94 kilodalton pada gambar A. Kemudian untuk gambar B ini Aspergillus niger yang menunjukkan berat molekul 76 kilodalton. Okay. So enough. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan
kesalahan istilah atau kesalahan pemahaman. Saya harap ada feedback. Mungkin dengan begitu saya sendiri masih belajar. Jika ada feedback dari dosen yang mendengar saya mohon bimbingannya lagi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.